Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini, sebab kami orang-orang berdosa. Karena itu tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon hari ini kami dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Tolong jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam sukacita kita hari ini, dalam ibadah di rumah atau ibadah dari rumah, saya pilih satu bagian pembacaan Alkitab dengan tema garam dunia dan terang dunia, terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Buat sedikit. Shalom. Beberapa hari lalu kita ke Ernona. Terus mau sampai di rumah, habis pulang, ada orang gila duduk di pinggir jalan. Sebelah kanan, sebelah kiri ada motor 2-3 parkir begitu. Jadi kalau oton mau lewat itu agak susah sekali. Memang bisa, tapi agak susah, mesti agak pelan-pelan sedikit. Terus supaya bisa komunikasi dengan orang gila, kita kasih turun kaca sedikit. Waktu kasih turun sedikit, terus beta bilang begini, bisa permisi kok. Terus ini orang gila jawab beta bilang begini, lu gila kok. Ini orang gila bilang beta, lu gila kok. Kira-kira Bapak pilih apa nanti nih? Pilih terang atau pilih garam ini? Kalau ada orang gila bilang kita yang gila itu. Tetapi ini pengantar untuk kita menjadi paham bahwa di tengah-tengah situasi COVID seperti hari ini, seperti sekarang di mana semua dan segala sesuatu serba terbatas dan penuh dengan berbagai-bagai persoalan, kita tetap dituntut untuk menjadi terang dan menjadi garam, dan menjadi terang. Nah, situasi yang seperti ini dan tetap menjadi garam dan terang itu bukan situasi yang gampang. Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid dan banyak orang ada bersama-sama, dan ini bagian dari khotbah Yesus di bukit. Yesus berbicara tentang ucapan-ucapan bahagia, dan setelah itu Yesus ingin yakinkan kepada mereka bahwa kamu itu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu sudah tawar, dengan apakah dia bisa diasinkan? Sebenarnya ini semua berkaitan kira-kira dengan 3 hal tentang garam. Tentang garam ini dimaksudkan untuk 3 hal, supaya sekalipun di situasi serba terbatas karena COVID,
tetapi kita tetap bisa menjadi garam. Hal yang pertama, garam itu pada waktu dulu, karena dia putih itu, putihnya garam itu dianggap sebagai hal yang paling baik untuk menggambarkan sebuah persekutuan dengan hati yang tulus. Dalam persekutuan itu mesti hati yang tulus. Kamu adalah garam dunia. Kamu tinggal di dalam dunia ini dengan orang yang mungkin tidak kenal Tuhan atau dengan siapapun, tapi kamu tetap harus punya hati yang putih, hati yang tulus. Sekarang di tengah-tengah pandemi COVID ini kita hati tulus, susah, tidak tulus, susah. Rencana kau tidak pegang tangan deh orang datang dan datang langsung sorong di pun tangan. Berani terima kau sorong. Kita terima habis di pun tangan langsung ambil hand sanitizer. Takut dia tersinggung lagi. Tapi butuh sebuah ketulusan. Melakukan sesuatu dengan tidak tulus itu biasa bermasalah. Banyak orang, suami-suami dong itu, dong kalau pemalas pergi gereja, kok dong istri kas bangun, woi, dia kok pergi gereja jam 6 pagi. Terpaksa pergi ini, daripada bakal ada istri kok dia pergi pagi itu, jam 6, sampai dia ada duduk diam-diam, kita kira dia ada merenungkan firman Tuhan. Padahal dia ada pikiran lain barang itu. Di ini keluarga ada yang begitu, kok tidak ini? Oh ada. Karena itu butuh ketulusan. Ketulusan itu hal yang sangat penting. Kalau di situasi begini dan kalau tetap menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dimulai dengan apa tadi? Ketulusan. Kalau kita kasih apa-apa dengan hal yang tidak tulus, dengan hati yang tidak tulus, itu biasa penuh keterpaksaan. Saya biasa pakai contoh begini. Ini kalau kita ada baju satu, baju andalan, ini baju paling andalan sudah yang kita pakai di mana-mana. Di pesta juim baju, orang mati juim baju, syukuran juim baju, gereja juim baju, baju merah satu itu. Nah, anggap ini baju paling geng. Terus ada keluarga dari kampung datang, dia mau minta, bukan minta, pas ada acara jadi dia mau ikut, dia bilang begini, Susi, pinjam amin baju dulu. Bisa kok? Kita masih pikir-pikir dia punya jawaban untuk mau tolak permintaan. Terus orang tua bilang, kasih sudah kok. Ini lupa saudara yang minta ini, kasih sudah. Besok-besok yang kau ada masalah bukan baju yang tolong. Ini nanti yang kau saudara ini yang tolong. Bisa bayangkan kalau kasih dan terpaksa atau tidak? Bisa bayangkan? Pasti kita pegang di ujung saudara. Amin saudara. Amin sudah lu tambah 2.000 ya. Amin sudah. Nah yang pinjam ini kan dia rasa baik saja. Dia cepat-cepat ambil, lari di kamar, siap bagus-bagus. Dia coba ukur ini barang, baru lari datang dengan Susi, bagus kok. Wih itu kita jawab, mau iya bagus, cocok dari paru buncit itu. Jadi memang menjadi tulus itu baik. Jadi kisah tentang garam ini pesannya cukup baik buat kita. Supaya setiap orang dalam situasi apapun, kalau dia masih mengaku sebagai murid Kristus, dia harus punya kemurnian, ketulusan, hati yang putih, bersih dalam persekutuan. Sebab apa? Persekutuan ini, apalagi seperti hari ini, kita kan beribadah di rumah. Banyak orang tidak beribadah dengan baik. Banyak orang di rumah itu mereka menonton ibadah, bukan ikut beribadah. Hanya menonton. Nah yang menonton beribadah itu nanti don duduk kaki ada di atas kursi. Separuh sambil makan kosong cuma. Kas tunjuk di situ. Orang itu kalau beribadah itu yang kita lihat Tuhan, bukan yang orang lihat kita. Jadi ketulusan untuk ada dalam persekutuan itu penting. Itu yang pertama tentang garam. Garam itu sangat berkaitan dengan hati yang murni, hati yang tulus, putih bersih dalam sebuah persekutuan. Yang kedua tentang garam. Garam ini sangat berkaitan dengan sejak dulu dipakai sebagai pengawet. Sekarang sabar orang kenal apa barang pengawet yang baru termasuk formalin mangkali. Dulu orang hanya pakai garam.
Pakai garam untuk apa? Mengawetkan. Jadi di mana orang-orang Kristen, orang-orang percaya ada di tengah-tengah persekutuan, dia sifatnya merawat, bukan menghancurkan. Ada di dalam keluarga, dia harus jadi keluarga orang-orang yang merawat persekutuan, yang menjaga persekutuan. Tidak boleh ada hal-hal yang akan menghancurkan persekutuan, karena yang tinggal di dalam persekutuan, yang tinggal di dalam keluarga itu orang-orang yang siap sedia merawat. Tahu merawat kok? Merawat itu berarti jaga, perhatikan, lihat. Jangan bikin rusak. Siapa yang kemarin rawat tua pembunga di belakang itu kok? Awas Jadi rawat itu begitu. Jaga dengan baik, memberi air, kadang-kadang muskas pindah pi matahari kok, karena matahari itu merawat itu, kira-kira begitu. Nah, orang-orang yang ada di dalam persekutuan, kalau dia hati untuk mengawetkan sesuatu itu perhatiannya besar. Jadi peka sedikit terhadap situasi yang ada sekarang ini di tengah-tengah pandemi COVID ini kan, merawat persekutuan, merawat kesehatan, itu semua penting ya. Jadi kalau dibatasi bilang, hei ingat, jangan begini, jangan begini, jangan begini, ikut. Ini suruh pakai masker, suruh cuci tangan, jaga jarak, dong bilang kau paling mati. Pernah dengar itu kalimat? Yang biasa bilang kau paling mati itu pernah dengar? Atau sendiri omong? Jangan begitu. Baik om sumati subaik, makasian tanta. Kasihan deh anak dong, ini baru dia setengah utang so tumpuk besar lagi kita kapal sakit ko urus itu. Jadi supaya tetap bisa mengawetkan sesuatu, termasuk kita hidup yang Tuhan berikan buat kita. Yang ketiga, saudara-saudara, garam itu memang kemudian punya fungsi yang baik sekali, yaitu memberi rasa. Garam itu punya fungsi apa? Memberi rasa. Jadi kalau taruh garam di sayur, kalau tanpa garam itu, woi rasa enak atau tidak? Tidak enak. Kalau sampai itu enak itu kecuali kalau dia darah tinggi. Makanya jangan taruh garam, nanti dia setengah mati. Tapi garam itu memberi rasa. Ibu-ibu, nona-nona, kalau ketemu ame mangga muda satu, yang penting garam dan kurus 2 biji, sudah. Ya karena dia memberi rasa untuk itu. Garam itu bukan saja memberi rasa, biasanya dia penetral itu. Menetralkan sesuatu. Nah itu bagus sekali itu. Karena itu orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus Tuhan, dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia, dalam situasi seperti apapun, harus mampu memberi rasa, supaya kehadirannya kemudian orang-orang bilang begini, memang orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu lain. Daripada kota kujut ya, donda pria kita, gereja habis, Jus separuh bilang begini, kamu pipi gereja masa-masa. Pernah dengar itu kalimat? Yang biasa bilang, kamu pipi gereja kok sama, saya itu kalimat sama dengan kita pipi gereja, kok model begitu lah, besok kali tidak bisa pipi gereja lagi. Tapi ini tantangan buat kita. Tantangan untuk menjadi garam. Tidak ada garam yang tidak asin. Pernah lihat garam yang tidak asin kok tidak? Tidak ada. Tidak ada garam yang tidak asin. Semua garam asin. Tetapi bayangkan kalau sampai garam itu tidak lagi berfungsi apa-apa, dia dianggap tidak asin dan pasti hanya akan bawa masalah. Dalam kita hidup ini kan ada 2 energi, satu positif, satu negatif. Kalau yang paling banyak itu energi yang positif, kita tidak ada orang cari. Di mana nak datang dulu? Datang kok duduk-duduk saja baik kok. Lihat andong kerja sesuatu apa. Itu kalau positif yang banyak. Kalau yang negatif yang banyak, kita bermuncul di pintu pagar muka dan setan semua. Ya itu jadi memberi rasa, itu rasa yang baik aja, rasa yang tidak baik, rasa yang dimana pengaruh-pengaruh positif itu ada di dalam hidup kita, dan kita tetap akan
menjadi saksi. Itu pertama soal garam. Kedua, kamu adalah terang dunia. Ketika berbicara tentang terang, Tuhan Yesus ingin menekankan beberapa hal. Semua pernah lihat terang kok? Oke. Kalau begitu terang itu diperlukan untuk apa? Ya, untuk menerangi. Untuk menerangi. Kita duduk-duduk begini, tengah malam terus ada yang muncul dari gelap sana, kita bilang, "Hei, siapa?" "Saya, Mama." "Siapa?" "Saya, Pak." "Datang kok ke muka di terang kok kita lihat." Jadi terang itu punya fungsi untuk menerangi. Supaya, oh, yang ini dia pun nama ini. Hah? Oh, sugumuk begini. Kan itu kan diterang dulu begitu bisa lihat begitu toh. Jadi terang itu punya fungsi untuk menerangi. Terang itu punya fungsi untuk memberikan jawaban. Terang itu punya fungsi untuk menjelaskan. Begitu toh. Jadi tiap-tiap orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus yang terang, dia juga mesti menggambarkan diri sebagai orang yang bisa menunjukkan sesuatu, mempertanggungjawabkan sesuatu. Orang-orang yang baiklah kalau diberi tanggung jawab dan berbagai-bagai hal. Tapi kita lihat dulu yang kedua. Terang itu dibutuhkan untuk melihat jalan yang benar. Terang dibutuhkan untuk apa? Jalan yang benar. Coba bayangkan sebentar malam ini kondisi ini, kursi dong seperti ini baru listrik mati. Buru-buru mau pergi belakang. Lari keluar dari sini kira-kira tabrak kambing kursi dong kok tidak. Karena itu terang dibutuhkan untuk kita lihat jalan yang benar. Tidak tabrak sembarang. Orang timur biasa bilang apa kalau tabrak sembarang? Kufun. Tahu kufun? Itu tabrak sembarang. Tabrak sembarang. Ini berabad-abad lamanya kita orang timur dari TTS ini kan selalu bilang PKK. PKK lihat nasa. Poe kalang-kalang itu. Itu raba sembarang itu. Yang raba sembarang itu karena dia tinggal di dalam gelap. Karena yang di dalam terang dia tidak akan PKK. Di sini ada yang anggota PKK. Oh. Jadi PKK ini karena tinggal di dalam gelap. Kalau di dalam terang kita melihat jalan yang benar. Karena melihat jalan yang benar, silakan ada rintangan, silakan ada tantangan, tapi kita bisa ikut jalan yang benar sehingga kita tidak tabrak sembarang. Tidak sembarang gitu, karena hidup di dalam terang. Nah, yang biasa hidupnya sembarang itu karena mereka hidup di dalam PKK apa lagi? Di dalam gelap. Di dalam PKK lagi. Oke. Baik, dia renungkan di PKK aja, tidak apa-apa, kita ikut saja. Ya. Baik, yang ketiga, terang itu berkaitan dengan isyarat. Terang itu sangat berkaitan dengan isyarat. Kalau kapal-kapal laut dong berlayar malam-malam di pulau-pulau kosong itu selalu ada apa? Mercusuar. Itu mercusuar itu dimaksudkan untuk kasih tanda. Ada lampu yang mati hidup. Untuk kasih tahu, bilang, woi, jangan lewat sini. Karena ini ada batu besar di sini. Kamu bisa susah. Kamu bisa celaka. Orang yang tinggal di mercusuar itu seringkali dia tidak dikenal orang. Tapi dia bisa untuk kasih tanda supaya orang selamat. Kalau di Kupang, lihat itu yang pemancar tinggi-tinggi dong itu tower dong. Nanti di ujung ada lampu merah satu untuk kasih tanda. Kasih tau pesawat dong, bosan turna, jangan lewat sini. Tagae di ini bis. Jadi dia maksud kasih petunjuk, kasih isyarat. Satu saat ketika ada di navigasi, beta tanya,
Ini di Pulau Batik sana. Pulau Batik itu pulau antara timur dengan Alor, di ujung Amfuang Utara. Itu tidak ada penghuni di sana. Tapi kan ada mercusuar. Jadi beta tanya, ada kok tidak orang tinggal di sana? Ada Bapak, kami pun pegawai biasa 3 bulan. 3 bulan, 6 bulan tinggal sendiri-sendiri. Sekarang saya mau tanya, ini kapal-kapal feri dari Alor dong, atau kapal-kapal barang yang lewat situ, ada kenal itu orang di situ? Kenal dia pun nama? Dia pun nama Nando itu dong kenal? Tidak kenal. Tapi dia harus tetap kasih hidup itu lampu sebagai isyarat supaya jangan terjadi kecelakaan dan merenggut nyawa. Nah sekarang ini penting bagi kita karena ketika kita mau menempatkan diri sebagai terang, kau mau kasih tahu yang baik di orang, zaman sekarang ini tantangannya besar. Kita baru mau kasih tahu orang pun baik, nanti masing-masing urus dia pun diri. Kita baru mau lu sama kita tahu, lu pun rumah, keluarga, sebegitu lu datang kau kasih tahu kita. Jadi tantangannya ada juga. Karena itu, apapun tantangannya kita belajar bahwa Tuhan itu setiap kali dia mau untuk kita jadi sesuatu, dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi setiap kali dia mau untuk kita melakukan sesuatu, dia selalu memberikan kekuatan, memberikan kepada kita semacam kemampuan, dan sekaligus kesempatan untuk melakukan sejumlah hal yang dia perintahkan. Dalam konteks hari ini, kita diminta untuk jadi apa dan apa? Garam dan terang. Tuhan kasih kekuatan. Nanti kasih kesempatan. Saya lihat sebentar ini, kira-kira habis ini kok kita mau makan ini pakai terang dan garam mulai kosong deh ini. Oke. Karena itu mari kita renungkan 2 hal ini dan kemudian akan menjadi bagian kita tiap-tiap hari dimanapun kita berada. Tuntutan untuk kita terus menjadi garam dan terang biar akan menjadi bagian kita selalu. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita. Kita mau beribadah. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Biar kita ada dalam kekuasaan Tuhan untuk dapat merubah hidup kita seturut dengan apa yang Tuhan mau. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan tinggal di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Supaya benih-benih firman ini bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Tolong kami untuk kami petrikan firman ini. Tolong kami supaya kami pakai sebagai pedoman dalam perjalanan hidup ini. Dalam situasi apapun kami tetap akan menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah tempat kerja dan tempat tinggal kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.